bagi kaum muda, penuhi panggilan tugas mulia, sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, kami selaku pendamping desa Kecamatan Talangumbi, Kabupaten Kepulauan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, akan berbincang-bincang bersama salah satu kepala desa di Kecamatan Talangumbi, Kabupaten Kepulauan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa juga Desa Benakat Minyak, Bapak Edi Suprapto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi pada siang hari ini kami ingin bincang-bincang sedikit sama Pak Kades. Di sini kan dengan tema pembangunan inklusif, Pak Kades. Jadi seperti sama-sama kita ketahui bahwasannya pembangunan desa inklusif itu adalah pembangunan di mana seluruh aspek masyarakat, baik itu kaum disabilitas, kaum marginal maupun kaum perempuan, ikut berpartisipasi dalam hal mulai dari perencanaan, pembangunan sampai pemanfaatan atau pemanfaatan kegiatan di desa. Jadi yang ingin kami tanyakan pada Pak Kades, kira-kira seperti apa peran dari pemerintah desa dalam upaya menciptakan pembangunan inklusif itu sendiri, mulai dari perencanaan pembangunan sampai ke pemanfaatan kegiatan desa. Silakan. Ya baik, Pak, itu untuk dalam perencanaan Ya. kita telah melaksanakan kegiatan Mosbis, Musdes, ya musyawarah dusun, bakal ke Musdes, itu melibatkan juga perangkat desa dan mitra kerja kita, pemerintah desa, itu BPD, ada LPMD. Bahwasanya di Musdes itu kita menyerap aspirasi masyarakat yang mana prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dalam hal perencanaan biasanya. Dan perencanaan, Pak. Jadi setelah perencanaan biasanya kita masuk ke alur pelaksanaan. Untuk pelaksanaan itu sendiri, kira-kira untuk tahun 2023 ini Pagu, khususnya ini yang kita bahas tentang dana desa ya, untuk Pagu dana desa Benakat Minyak itu sendiri untuk tahun 2023 ini berapa nominalnya? Itu untuk Pagu mungkin 1,3. 1,3 M. Iya, Pak. Jadi dari Pagu itu sesuai hasil musyawarah kita, Musdes dan Musdes dalam pelaksanaan, itu ada beberapa fisik yang telah kita laksanakan. Itu ada jalan, Pak, 205 meter yang memang prioritas sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena jalan itu sangat dibutuhkan untuk akses di depan pemukiman masyarakat. Jadi kan selain kita melaksanakan yang namanya kegiatan pembangunan fisik, di dalam Permendes di situ juga kan tertuang ada prioritas penggunaan dana desa gitu. Seperti sama-sama kita ketahui, mulai dari tanam pangan 20%, BLT 25% dan sebagainya. Nah, untuk prioritas itu sendiri, Des, untuk di situ kan contoh kegiatan ketahanan pangan. Untuk tahun ini kita melaksanakan kegiatan pangan itu seperti apa, Des? Untuk ketahanan pangan itu, Pak, kita telah melaksanakan kegiatan itu namanya KWT, Pak. Kelompok wanita tani. Ya. Ya. Jadi di situ kita ada kelompoknya melaksanakan perkebunan itu untuk sayur-sayurannya biar manfaatnya juga bisa membantu, Pak. Dan juga BLT itu telah kita sepakati dan musyawarah kita kepada masyarakat langsung. Penggunaan BLT itu memang tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan sesuai kriteria tadi. Sesuai kriteria, contohnya ibaratnya miskin ekstrim ataupun stabilitas, lansia itu aja. Itu untuk pelaksanaan. Jadi kira-kira untuk pelaksanaan dana desa di Desa Benakat Minyak ini memang sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Ya benar, Pak.
Ya, tadi sudah kita bahas perencanaan mulai dari musdus, musdes, terus pelaksanaan juga kita telah membahas tentang prioritas penggunaan dana desa. Untuk selanjutnya mungkin pemanfaatan dana desa itu sendiri untuk tahun ini, apakah semua aspek masyarakat sesuai dengan definisi atau arti dari pembangunan inklusif itu sendiri telah terlaksana dengan baik, Mas. Contoh kan di sini kan untuk BLT, terus ketahanan pangan yang dibicarakan tadi jalan, apakah itu memang sudah sesuai dengan tujuan dari pembangunan inklusif itu sendiri? Ya, untuk segala kegiatan itu Pak, baik fisik, ketahanan pangan dan juga ada kesehatan, itu telah terlaksana sesuai hasil musyawarah yang telah kita tetapkan kepada masyarakat Pak, bahwa asas manfaatnya yang seperti dilaksanakan yang dirasakan kepada masyarakat. Jadi memang sudah sesuai dengan prioritas tadi ya, benar sekali. Prioritas tadi. Oke. Mungkin ini terakhir guys, pertanyaan dari kami terkait dengan tema kita pembangunan inklusif. Terakhir harapan ke depan bagi pemerintah desa Benakan Minyak itu sendiri, guna membuat desa Benakan Minyak ini lebih baik lagi sesuai dengan tema pembangunan inklusif itu. Kira-kira harapan ke depan Pak Kades seperti apa? Yang jelas kita memberi pemahaman untuk SDM di masyarakat supaya ngerti untuk bersama-sama mari kita membangun desa ini, kita jaga. Dan harapan saya juga kepada masyarakat bahwasanya di dalam kegiatan ini kita harus transparan karena menunjang dan kemajuan di desa kita. Oke, jadi mungkin teman-teman semuanya yang mungkin sedang menonton, mungkin batas itu mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Di lain kesempatan kita nanti akan bincang-bincang lagi dengan pemerintah desa yang lain, mungkin dengan tema yang berbeda dan dengan waktu yang berbeda. Dari kami selaku pendamping desa mengucapkan terima kasih atas waktu baik dari Pak Kades dan yang lain. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Jadi kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Desa Benakan Minyak, masih dengan tema yang sama, pembangunan inklusif. Sekarang sudah hadir di tengah kita Ketua BPD Desa Benakan Minyak, Bapak Bibit Setiawan. Selamat siang Pak. Selamat siang, Suwan. Ya, tadi kami kan sudah bincang-bincang sedikit bersama Pak Kades. Mungkin dengan tema yang sama yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait upaya pembangunan inklusif. Jadi di sini kami ingin tanyakan atau ingin bincang-bincang sama Pak Bibit selaku Ketua BPD. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan Pak Bibit Setiawan selaku Ketua BPD dalam upaya pembangunan inklusif. Jadi yang mana kita ketahui bahwa pembangunan inklusif itu adalah seluruh aspek masyarakat, mau baik kaum disabilitas, kaum marginal maupun kaum perempuan dan sebagainya, itu ikut berpartisipasi. Itu Pak Bibit ya, mulai dari perencanaan, pembangunan maupun pertanggungjawaban atau pemanfaatan, khususnya penggunaan dana desa itu sendiri. Jadi yang kami ingin tanyakan, kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dengan tema tadi dalam upaya pembangunan inklusif mulai dari perencanaan. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas terkait langkah-langkah apa yang sudah kami laksanakan selaku BPD Desa Benakan Minyak, yang pertama kita mengingatkan kembali regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa Jawa Timur, khususnya yaitu
Permendagri nomor 110 tahun 2016, yang dimana di situ fungsi BPD yang pertama adalah membahas dan menyepakati rencana perundangan desa, itu yang pertama. Yang kedua, BPD mengawasi kinerja kepala desa. Ya, betul. Yang ketiga, menampung dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Nah, terkait pertanyaan dari Mas Iwan tadi, apa yang sudah kami laksanakan selaku BPD, yang pertama tentunya kami selain pejabat publik di desa, kami juga kan masyarakat. Secara langsung kami langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Apa sih kendala ataupun apa yang ingin disampaikan masyarakat terkait di desa kami terkait pembangunan ataupun yang lain-lain. Yang pertama, kami komunikasi, kami menggali, dari situ kami berkomunikasi bahwa ini permasalahan di desa kita. Kemudian dari komunikasi tersebut, kami kan selaku BPD ada yang namanya tugas. Jadi kami tugas itu musyawarah BPD, jadi dari menggali, menampung dan menyalurkan. Nah, dari pengelolaan aspirasi tadi kami melaksanakan rapat atau internal BPD. Jadi apa yang akan kita lakukan terkait dari usulan dan dari masyarakat. Dari usulan-usulan masyarakat tadi yang sudah kami tampung, kami bahas di musyawarah internal BPD, kami naikkan lagi ke musyawarah desa. Jadi dari musyawarah desa tersebut kami juga mengundang dan melibatkan unsur-unsur masyarakat, selain dari pemerintah desa sama bapak kepala desa yang alhamdulillah desa Benakan Minyak sangat mensupport. Jadi saya pribadi dan anggota terima kasih kepada Bapak Edi Suprapto ya. Jadi kami selaku mitra ini tidak kaku komunikasi, tidak hanya formal musyawarah desa. Jadi di situ kami sebelum musyawarah desa juga kami artinya menyambut bola, ada musyawarah dusun, Mas Iwan. Ya, jadi di desa Benakan Minyak ini kan ada 4 dusun, dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4. Jadi setiap dusun itu memiliki masing-masing kepala dusun. Jadi BPD juga ada keterwakilan dari setiap dusun. Kami bermusyawarah dusun. Jadi ya kita terjadwal ya, dusun 1 dulu atau dusun 2 dulu kita musyawarah. Nah, dari musyawarah dusun itu kita naikkan ke musyawarah desa. Ya memang tugas kami juga selaku BPD untuk melaksanakan musyawarah desa. Namun tidak hanya sebatas BPD dengan pemerintah desa yang musyawarah, kami juga mengundang tokoh masyarakat, pelaku-pelaku misalnya atau bidan desa, kemudian lagi tokoh atau karang taruna, tokoh adat, LPMD juga kami libatkan, karena tidak cukup di kami dan pemerintah desa, karena cakupan di desa itu luas. Jadi Karena seluruh aspek masyarakat. Jadi itu. Kemudian lagi dari hasil musyawarah tersebut, kami berkoordinasi dan berkomunikasi juga dengan pemerintah desa, hal-hal apa yang paling prioritas untuk dilaksanakan di desa, baik dari segi pembangunan, pemberdayaan, atau kesehatan, kepemudaan olahraga. Kami komunikasi seperti itu. Jadi dari ini tadi kan sudah rencana biasa nih Pak X, sama-sama kita ketahui bahwa karakter setiap masyarakat itu kan beda-beda, Pak. Ada yang keras, ada yang mungkin lembut. Nah, dari berbagai macam karakter masyarakat tadi, selama menjabat sebagai ketua BPD, adakah ya kira-kira kendala yang dihadapi dalam hal perencanaan? Mungkin kami bisa kasih contoh waktu saat musyawarah dusun ataupun musdes itu kan sangat sulit untuk menghadirkan masyarakat, karena kita sama-sama tahu untuk masalah musdes ini kan sudah sangat jarang yang mau ikut melaksanakan. Jadi kira-kira kendala-kendala apa saja yang dihadapi BPD dalam perencanaan terkait musyawarah desa tadi, dan langkah-langkah biar masyarakat itu mau ikut dalam perencanaan seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas. Tentunya dalam setiap pekerjaan itu ada segala resiko, kendala. Tidak terlepas dari khususnya kami BPD juga memiliki kendala ataupun hambatan-hambatan yang terjadi di perjalanan untuk penyelenggaraan pemerintahan di desa. Yang pertama Mas Iwan, kami BPD selain menyambut bola ataupun
menggali aspirasi dari masyarakat juga pada saat musyawarah tentunya akan kesulitan, ada yang ada yang antusias untuk ikut hadir dan juga mungkin tidak hadir di musyawarah. Jadi salah satu kendalanya yaitu pertama mungkin kesibukan masing-masing, mungkin mencari ekonomi atau mata dari mereka, mungkin itu salah satunya. Yang kedua, saat hadir pun kami juga memiliki kendala mungkin penyampaian aspirasi itu, karena kan orang berbeda-beda karakter, ada yang penyampaian halus, ada yang kasar, ada yang emosional. Jadi kami selaku BPD berusaha memfilter atau menyaring bagaimana cara biar tetap kondusif, benar Mas Iwan. Gitu kira-kira. Jadi mungkin ini yang terakhir, Pak Bibit selaku BPD, kita kan dengan adanya perencanaan desa maupun pelaksanaan, mungkin ada harapan-harapan ke depan khususnya bagi BPD guna menciptakan desa Benakan Minyak ini dalam upaya menciptakan desa inklusif. Kira-kira apa harapan ke depan Pak Bibit selaku Ketua BPD untuk desa Benakan Minyak ini? Baik, sekali lagi terima kasih Mas Iwan. Tentunya kami banyak harapan, khususnya di BPD, karena sama-sama kita ketahui antara BPD dan pemerintah desa, khususnya Bapak Kepala Desa itu, kalau kita analogikan seperti negara itu presiden dan DPR. Jadi perlu sinergisitas, kemitraan yang berimbang. Pertama, harapan kami selaku BPD, maaf Pak Iwan, kami ada tadi saya sempat lupa, kendala kami itu masalah tunjangan BPD itu untuk di desa kami yang mungkin di kabupaten kami agak sedikit BPD dengan perangkat desa itu di bawah. Jadi harapan sesuai pertanyaan Mas Iwan tadi, harapannya minimal sejajar. Jadi kenapa? Masa anggota dewan tunjangan lebih kecil dari presiden atau menteri-menteri. Jadi tidak ada ketimpangan seperti itu. Harapannya mudah-mudahan pemerintah kabupaten Kementerian Hilir dapat memperhatikan kami selaku BPD di desa, karena kami selain di kepala desa kami juga ikut berperan aktif, berperan serta untuk membangun kemajuan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kami yang pertama, desa kami khususnya desa Benakan Minyak lebih menjadi desa yang lebih maju lagi, berkembang lagi, tentunya dengan regulasi aturannya sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan amanat mungkin Kementerian Desa. Jadi harapan tentunya yang terbaik untuk desa. Jadi mungkin itu saja Pak Bibit bincang-bincang kita siang hari ini dengan tema upaya pemerintah desa maupun BPD dalam mewujudkan desa yang pembangunannya bersifat inklusif. Mungkin dari kami selaku penanggung desa mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk bincang pada siang hari ini kami cukupkan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami pendamping desa Kecamatan Balangudi, Kabupaten Benakan Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tadi sudah dua narasumber yang kita ajak ngobrol atau ajak berbincang-bincang, mulai dari kepala desa maupun ketua BPD tadi yang sempat hadir. Kita untuk sesi terakhir akan berbincang dengan salah satu kader perempuan di desa Benakan Minyak ini dengan tema yang sama, pembangunan inklusif. Di sini sudah hadir sama-sama kita Ibu Pia. Selamat siang Bu. Jadi kami ingin sedikit bincang-bincang sama Ibu tentang tema pembangunan desa inklusif. Seperti kita sama-sama ketahui bahwasanya pembangunan desa inklusif itu di mana seluruh aspek masyarakat, baik itu kaum disabilitas, kaum marginal maupun kaum perempuan dan sebagainya itu terlibat
berpartisipasi dalam hal perencanaan, pembangunan maupun pemanfaatan kegiatan di desa, khususnya kegiatan dana desa. Nah, Ibu selaku salah satu aspek masyarakat untuk kader perempuan dalam hal perencanaan di desa itu, apa hal-hal yang telah Ibu lakukan di dalam perencanaan di desa itu? Terima kasih banyak untuk kesempatan kepada saya di sini. Saya mewakili kader perempuan untuk masalah perencanaan di desa. Kami sebagai kader perempuan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan kesehatan. Kami juga sangat berterima kasih kepada kepala desa telah mensupport kami untuk mengikuti kegiatan perencanaan di desa ini. Dalam perencanaan kami sebagai kader perempuan telah bergabung di rumah desa sehat. Di sini kami telah melaksanakan suatu kegiatan yang berupa FGD. Dari kegiatan itulah kami melakukan suatu pelayanan, bertindak suatu masalah pelayanan kesehatan yang di pusat yang teruntuk ibu hamil, bayi, balita, lansia, remaja dan lansia. Nah, dari forum FGD itulah kami berembuk lagi ke bentuk stunting. Dari bentuk stunting itu kami menemukan di sini masih ada balita yang kurang berat badannya. Dari bentuk stunting itulah kami musyawarahkan kembali ke musyawarah desa. Dari desa itulah kami menyampaikan usulan kami tentang apa yang kami rembukan di bentuk stunting terkait ini masalah kesehatan di desa kami. Oke. Jadi Ibu sudah diajak atau berpartisipasi di dalam perencanaan dari FGD, FGD, forum diskusi, terus Ibu untuk selanjutnya dibawa ke forum musyawarah desa. Itu kalau kita berbicara tentang perencanaan, yang mana kita sama-sama ketahui juga bahwasanya alur-alur kegiatan, khususnya kegiatan dana desa itu selain dari perencanaan, untuk selanjutnya itu kan ada tahap pelaksanaan. Untuk di tahap pelaksanaan ini kira-kira khususnya dengan menggunakan dana desa, kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan mungkin di dalam pemerintahan desa Benakat Minyak ini, kegiatan yang telah Ibu laksanakan selaku kader perempuan atau kader kesehatan ini, yang apa kegiatan-kegiatan apa saja yang telah Ibu lakukan? Sebenarnya sudah banyak ya kegiatan yang sudah kami lakukan. Contohnya kami dari kader tiap bulan rutin melaksanakan posyandu untuk balita dan ibu hamil. Jadi sudah dilaksanakan itu imunisasi. Ya, imunisasi. Biasanya kan imunisasi itu kan memang rutin, terjadwal dari mungkin terjadwal dari pihak kabupaten, yang dalam hal ini dari pihak puskesmas tadi. Kalau untuk itu kalau tadi kegiatan dari kabupaten, untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa, Bu, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan dana desa terkait dengan bidang kesehatan tadi? Dari awal sudah saya katakan Pak, kami untuk stunting dengan musyawarah desa, di sana kami mengusulkan yang pembagian makanan dari vitamin, susu untuk ibu hamil, balita dan balita. Oke, ini mungkin terakhir Bu, pertanyaan dari kami. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang proses perencanaan, pelaksanaan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira Bu, harapan Ibu selaku kader kesehatan di desa, untuk harapan ke depan khususnya ke pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten, untuk mewujudkan desa Benakat Minyak ini
dari hal kesehatan itu seperti apa Bu? Dari kami kader berharap untuk pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan lagi masalah kesehatan, sehingga tidak adanya lagi stunting ataupun berat badan di desa, Khususnya balita tadi. khususnya balita, sehingga pelayanan kesehatan ini ke depannya akan lebih baik lagi. Oke, kawan-kawan, mungkin bincang-bincang kita pada siang hari ini cukup. Kalau tadi kita sudah melakukan 3 obrolan bersama 3 narasumber, mulai dari kepala desa, BPD, dan salah satu aspek masyarakat yaitu kaum perempuan atau kader perempuan di desa Menangkat Binjai. Mungkin dari kami cukupkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa. Saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia.